Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sriwanda, NIM 2201150104, Program Studi Pendidikan IPA. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas TIK. Baik, langsung saja masuk ke materi. Adapun judulnya yaitu pengaruh motivasi belajar dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja di SMK 1 Sedayu. Langsung saja masuk ke materi. Latar belakang. Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Dari pelaksanakan proses pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Pendidikan sekolah merupakan amanah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, praktis, dan berjenjang. Kurangnya kompetensi guru akan menyebabkan siswa tidak senang pada pelajaran. Sebagai akibatnya, hasil belajarnya akan menurun. Mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja adalah mata diklat dengan tujuan untuk mempelajari tentang prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya, pemeliharaan kebersihan, perlengkapan area kerja. Sehingga ilmu ketiga ini sangat penting dan harus dimiliki oleh siswa sehingga dapat diaplikasikan pada saat siswa telah bekerja di industri maupun pada saat praktek di sekolah. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu yang pertama, proses pembelajaran ketiga belum sesuai untuk siswa, kemudian kurangnya informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga menyebabkan tidak diketahui motivasi dan minat siswa pada materi diklat ini. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi belajar siswa menjadi turun sehingga siswa hanya bermalas-malasan selama proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar ketiga siswa. Kemudian perlu tindakan untuk menaikkan prestasi belajar siswa, identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran ketiga belum sesuai untuk siswa. Rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3? Kemudian yang kedua, apakah minat belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3? Kemudian yang ketiga, apakah motivasi dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3 di SMKN 1 Sedayu tahun pelajaran 2013. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3. Yang kedua yaitu pengaruh antara minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3. Yang ketiga, pengaruh secara bersama-sama antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3 di SMKN 1 Sedayu tahun pelajaran 2012-2013. Kemudian masuk ke landasan teori. Bagian A yaitu pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah, selain juga jenjang pendidikan menengah umum. Pengertian pendidikan kejuruan dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu atau yang lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu. Nah, tujuan pendidikan di sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan teknik mesin, dapat tercapai apabila terdapat motivasi dan minat terhadap setiap pelajaran yang diberikan, karena dengan adanya motivasi dan minat maka siswa akan termotivasi untuk mendapatkan prestasi yang baik pada setiap mata diklat. Yang bagian 2 yaitu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, dalam bahasa Inggris adalah motif atau motion, lalu motivation yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak, artinya sesuatu yang menggerakkan terjadinya tindakan atau disebut dengan niat. Menurut Hamsa B. Una tahun 2012, motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan
perubahan tingkah laku yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Purwanto, berpendapat bahwa motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan Sardiman berpendapat bahwa motivasi dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melaksanakan atau melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu yang pertama fungsi motivasi belajar, yang kedua teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran, yang ketiga ciri-ciri motivasi yang ada pada diri manusia, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian minat, yang pertama yaitu cara menumbuhkan minat, yang kedua minat dalam pembelajaran, yang ketiga hubungan minat dengan faktor lain, kemudian jenis-jenis minat. Jenis penelitian metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan pengukuran, uji validitas, uji reliabilitas, dan teknik analisis data. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama itu penelitian motivasi belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua minat belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga prestasi belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian hasil penelitian, yaitu yang pertama pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar, keselamatan, dan kesehatan kerja. Motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Yang kedua yaitu pengaruh minat belajar atau X2 terhadap prestasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurung Y. Yang ketiga yaitu pengaruh antara motivasi belajar X1 dan minat belajar X2 secara bersama-sama terhadap prestasi belajar ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis data beserta interpretasinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi di siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan interpretasi koefisien korelasi. R dihitung, maka nilai R sebesar 0,353 termasuk memiliki tingkat hubungan yang rendah antara kedua variabel pada hipotesis. Persentase sumbangan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 12,5%. Yang kedua yaitu minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja dengan nilai R hitung sebesar 0,250. Hasil interpretasi koefisien korelasi antara dua aspek yang berbeda sangat rendah atau tidak berpengaruh. Yang ketiga yaitu minat tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar sehingga tidak dapat dilakukan pengujian korelasi ganda. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.